Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal ngebahas semua dimulai dari niat. Jadi ini salah satu subtema dari buku Hijrah Time, Langkah Belum Usai. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan kepada penulis, dan semoga ini menjadi salah satu amal jariah yang bagi penulis Langkah Belum Usai. Jadi subtemanya semua dimulai dari niat. Di awal kalimat atau di awal pembukaan dari subtema ini, penulis menulis salah satu hadis yang masyhur banget, yang terkenal banget di kalangan kita. Innamal a'malu biniyat, bahwa sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya ia akan mendapatkan sesuatu yang diniatkan. Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk memperoleh dunia atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dalam hadis ini kita bisa belajar bahwa niat punya dampak yang luar biasa terhadap amalan-amalan yang kita lakukan. Dan sesungguhnya kita akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Hanya, jadi yang harus digarisbawahi hanya. Misal, kita mau mendapatkan pujian ketika melakukan satu konten gitu ya, atau sharing postingan dakwah, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Hanya hasil maksimal yang bisa kita dapatkan hanyalah sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka akan sangat merugi orang-orang yang niatnya itu untuk mendapatkan dunia. Nilainya nggak ada. Tapi akan sangat amat beruntung orang-orang yang niatnya untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah dan Rasulnya. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, dan Allah akan menjadikan kemiskinan atau nggak pernah merasa cukup di hadapannya, padahal ia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang telah Allah tetapkan baginya. Jadi ketika kita fokus atau visi dan misi hidup kita itu cuma buat dunia, dapetin duit, dapetin wanita, dapetin jabatan dan semacamnya, ini justru Allah akan buat hidup kita berantakan. Allah akan buat hidup kita tercerai-berai urusannya. Kita selalu ngerasa nggak cukup, selalu ngerasa kurang gitu, selalu ngerasa bahwa nggak pernah puas gitu. Padahal kita nggak akan mendapatkan sesuatu lebih dari apa yang telah Allah tetapkan. Pernah dengar hadis di mana dikatakan, beribadahlah kamu seakan-akan kamu akan mati besok, dan bekerjalah kamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Maksudnya kan dari tafsir hadis ini, ibadahlah kamu, sholatlah kamu, puasalah kamu seakan-akan itu adalah ibadah yang bisa kamu berikan kepada Allah untuk terakhir kalinya. Berarti kamu harus ibadah secara sungguh-sungguh, secara yang paling terbaik yang bisa kamu berikan untuk Allah gitu. Tapi bekerjalah kamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Santai aja dalam bekerja, toh kamu bakal hidup selamanya kok, tenang aja ya kan. Banyak banget orang-orang yang bekerja untuk dapetin uang secara sampai nggak tidur, atau mereka yang bahkan sampai kayak buat naik jabatan tuh sampai sikut sana sini, padahal mereka tahu secara pasti, mereka tahu secara mutlak bahwa mereka tidak akan mendapatkan sesuatu lebih dari apa yang telah Allah tetapkan. Emang udah jatahnya mereka segitu, tanpa mereka harus sikut-sikutan pun mereka akan dapetin gitu ya. Hadis ini menjelaskan seseorang yang berhijrah dan menjadikan dunia sebagai ambisi mereka, justru kehidupan mereka akan berantakan, dan mereka tidak akan pernah merasakan kepuasan, serta mereka akan kehilangan makna daripada kebahagiaan sejati. Aku pernah nonton salah satu konten dari Ustadz Felix Yau, dan ini masih ada kontennya, cara mendapatkan kebahagiaan kalau nggak salah, dimana Ustadz Felix bilang kalau misalnya kita mencari kebahagiaan dunia, itu nilainya sementara, atau nilai kenikmatan di dunia itu selalu berkurang gitu. Teman-teman bisa
Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu pernah berkata bahwa orang-orang yang mencintai dunia secara berlebihan, konotasinya secara berlebihan ya. Kalau mencintai dunia ya udah, cinta dunia itu sebagai alat untuk mendapatkan akhirat, bukan diperalat oleh dunia. Tetapi memperalat dunia sebagai kail untuk mendapatkan akhirat, ini boleh. Tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah bilang orang-orang yang mencintai dunia secara berlebihan itu nggak akan lepas dari 3 macam penderitaan. Yang pertama, mereka akan kekalutan, pikiran yang selalu menyertainya. Jadi hidupnya akan selalu ngerasa gelisah, nggak pernah ngerasa tenang. Hidupnya selalu ngerasa, coba gue usaha lebih banyak, coba ini tadi kayak gini, coba kayak ini. Jadi hidupnya selalu ngerasa gelisah dan nggak tenang. Yang kedua, kepayahan yang tiada hentinya. Jadi ngerasa bahwa itu tuh capek banget, karena dia ngejar sesuatu hal yang nggak ada habisnya, nggak ada titiknya, dan penyesalan yang tiada akhirnya. Yang tadi kayak tadi tuh kayak, aduh aturan nih tadi diambil, aduh gitu. Walaupun terkadang seseorang masih sering salah niat di awal hijrahnya, namun sejatinya niat itu bisa berubah dan bisa selalu diperbaiki. Dimana dijelaskan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, tidak ada sesuatu yang paling berat yang aku hadapi daripada niat, karena niat selalu berubah-ubah. Jadi mulai sekarang perbaiki niat kita, evaluasi niat kita, agar niat kita senantiasa berada pada tujuan utamanya adalah akhirat, sesuai dengan hadis yang selanjutnya, di mana barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan himpunkan segala urusannya, Allah mudahin urusannya, dan Allah menjadikan kekayaan atau selalu merasa cukup di dalam hatinya, dan duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah atau tidak bernilai di hadapannya. Maksudnya apa teman-teman? Ketika kita menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kita, maka Allah akan menghimpunkan segala urusan kita. Allah akan permudah hidup kita. Seperti analogi, kalau misalnya kamu tanam padi, maka rumput ikut tumbuh. Tapi ketika kamu tanam rumput, maka padi nggak ikut tumbuh. Ketika kamu kejar dunia, maka dunia ikut. Tapi kalau kamu kejar dunia, akhirat nggak ikut. Ini adalah konteks kayak misalnya kamu beli es cendol, kamu pasti dapat gelasnya. Tapi kalau kamu beli gelas, kamu belum tentu dapat cendolnya. Kayak gitu. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan rendah. Ketika tujuan utama kita akhirat, mau orang misalnya nyodorin uang untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang melanggar syariat Islam, ya nggak bakal kita terima toh. Itu bukan tujuan kita. Duit bukan, harta dunia bukan tujuan utama kita, tapi akhirat tujuan utama kita. Tapi teman-teman, sifat dasar dari manusia, masalahnya fitrah kita itu nggak pernah merasa cukup. Ini yang jadi masalah, dimana selalu ngerasa nggak puas, kita selalu ngerasa kurang. Manusia akan kewalahan kalau misalnya kita selalu mengejar ambisi dunia, karena manusia pada dasarnya secara fitrah itu sifatnya tamak, selalu ingin lebih, nggak akan berhenti pada satu titik. Ketika ambisi ini dilanjutkan pada pengejaran harta dan dunia, maka nggak akan pernah ada habisnya. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang sifat tamak dari manusia. Sekiranya anak Adam diberi satu bukit yang dipenuhi dengan emas, ini satu bukit isinya bukan batu tapi emas, dan niscaya ia akan menginginkan bukit yang kedua, dan apabila diberikan yang kedua, niscaya ia menginginkan bukit yang ketiga. Dan tidaklah perut anak Adam dipenuhi melainkan dengan tanah, dan Allah akan menerima taubat siapa saja yang bertaubat. Jadi sebelum sampai manusia ini mati dikubur, baru tuh hilang sifat tamaknya. Jika kita memilih akhirat sebagai tujuan utama kita, maka kita menjadi hamba Allah yang seharusnya, hamba Allah yang Allah pengen, hamba Allah yang Allah tunggu, mendapatkan kebahagiaan yang bukan hanya di akhirat doang,
tapi juga di dunia, karena Allah bakal mudahin urusan kita. Karena pada dasarnya orang-orang yang benar-benar mengejar akhirat, Allah akan memberikan kecukupan untuk mereka di dunia. Teman-teman, manusia secara tabiatnya gak akan pernah lepas dari seorang hamba. Jadi manusia itu sama dengan hamba. Itu kayak fitrahnya manusia itu bertuhan. Kalau misalnya mereka bilang kalau mereka nggak bertuhan, pasti mereka menuhankan diri mereka. Manusia itu juga fitrahnya sebagai hamba. Jadi ada dua pilihan, yaitu hamba dunia, orang-orang yang menjadikan tujuan utamanya dunia, harta, tahta, wanita, maka dia akan menjadi hamba dunia. Dan orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah sebagai keriduan dari Allah dan Rasulnya sebagai tujuan dari utamanya, maka dia akan menjadi hambanya Allah. Mulai sekarang fokuskan niat kita pada akhirat, maka dunia pun akan ikut tunduk. Semoga ini memberikan atau kita mulai mengevaluasi niat-niat kita, sehingga kita bisa mendapatkan hasil maksimal, di mana mendapatkan keridoan dari Allah dan Rasulnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang episode ke-6, musuh besar keikhlasan, juga dari buku Hijrah Time. Aku ngambil sekitar 5 subtema dari buku Hijrah Time, dan ini gak runut, aku lengkap-lengkap. Sebenarnya ada benang merah yang bisa kalian dapetin kalau kalian baca bukunya secara penuh. Aku harap kalian bisa beli bukunya atau pinjam bukunya ke teman kalian, tapi jangan sampai beli yang bajakan atau minta PDF yang bajakan. So, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semua. Dan semoga juga ini adalah satu konten yang bisa aku pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.